Assalamualaikum. Perlahan ku buka pintu rumah. Mataku menyisir sekitar. Sepi. Tak nampak Widya menyambut apalagi menjawab salamku. Ku cari sosok itu di setiap sudut rumah. Nihil. Rasa cemas tiba-tiba menyergapku. Sayang, panggilku. Astaga, sayang. Ceritku ketika kulihat Widya sudah terkapar di dapur tak sadarkan diri. Keningnya memar. Aku segera merengkuhnya dalam pelukanku. Widya, panggilku sembari menepuk pelan pipinya, namun ia tetap tak bergeming. Dengan tertatih, ku bawa ia ke dalam kamar. Sebenarnya, apa yang telah terjadi padanya? Apakah ia jadi korban perampokan? Setengah jam, 1 jam ku tunggu, ia tak kunjung sadar. Mas, alhamdulillah sayang, kamu sudah sadar? Tanyaku khawatir. Bagaimanapun, Widya adalah istriku dan aku masih sangat mencintainya, walaupun kini sudah terbagi dengan Memes. Aku kenapa mas? Tubuhku sakit semua, paparnya. Mas yang seharusnya nanya, kamu kenapa? Kok bisa pingsan di dapur dengan kepala memar? Kamu dirampok, cecarku. Widya menggeleng pelan, wajahnya nampak ketakutan. Kita pindah saja ya mas, rumah ini banyak hantunya, jawabnya. Matanya yang sendu, ia gemetar. Mana mungkin sayang, rumah ini sudah 5 tahun kita tempati. Dan selama itu, mas tidak pernah melihat atau mendengar hal gaib sedikit pun, sanggaku. Lelucon apa ini? Atau Widya hanya mengada-ngada? Bisa saja kan, dia jatuh membentur dinding dan pingsan. Aku yang mengalaminya barusan, kakiku ditarik kuat dan tak tahu dengan siapa. Aku tak bohong mas, ucapnya memelas, membuatku menjadi iba. Apa benar yang ia ucapkan? Sudahlah, jangan banyak bicara dulu. Mas mau ganti baju. Setelah itu, mas suapin ya, jawabku dan melenggang pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Suara geraman itu menyentakku dan memaksaku untuk terjaga. Itu pasti Mas Gun, genderuwo penjagaku. Aku sudah tak takut lagi dan terbiasa dengan kehadirannya, walaupun ia menemuiku dengan sosok aslinya. Kenapa? Kau sudah laksanakan apa yang aku pinta? Tanyaku begitu makhluk itu mendekat. Ku lihat sosok hitam itu samar-samar berdiri tegak di dekat pintu dan berangsur mendekatiku. Temaram lampu menyamarkan sosoknya yang menyeramkan. Sudah ratuku, ia sekarang sedang terkapar karena sakit, jawabnya. Bagus, aku bangga padamu, pujiku. Makhluk itu tampak menyeringai menampakkan gigi taringnya. Dan bagaimana dengan upahku? Aku butuh kepuasan malam ini. Dan kamu tampak cantik malam ini. Ia berdecak kagum. Sial, mesum sekali makhluk ini, magiku dalam hati. Jangan begitu ratuku, setiap perbuatan ada timbal baliknya. Tak ada yang gratis. Ia tertawa mengejekku. Baiklah, tapi aku tak mau bercinta jika wujudmu menyeramkan seperti itu. Ya kali aku mau bercinta dengan makhluk menyeramkan seperti ini. Baik ratuku Prameswari, aku akan melaksanakan apa yang kamu mau. Setelah berucap, di sekitar makhluk itu mengepul asap yang amat tebal. Dan ketika asap itu hilang, sosok itu telah berubah menjadi Mas Fadlan, kekasihku. Dan kami, setelah pertempuran panjang, Mas Gun pergi dan menyisakan sakit di area kewanitaanku. Dasar Mas Gun sialan. Menunggu batin itu menstruasi lama sekali. Selama itu tak mau, aku yang harus memberi makan dan kepuasan untuknya agar semua keinginanku bisa kucapai. Aku yakin sebentar lagi Mas Fadlan akan menjadi milikku selamanya. Walaupun harus memakai cara kotor seperti ini, yang penting ia jadi milikku. Fadlan membuka pesan di HP-nya. Ia sedang menunggu istrinya di kamar membulatkan matanya. Sayang, pagi ini ketemuan yuk. Buru-buru Fadlan membalasnya. Maaf sayang, mas lagi nungguin Widya, dia lagi sakit. Oh, jadi kamu lebih pilih dia daripada aku. Oke, fix. Bukan gitu sayangku. Centang 1. Ternyata Memes memblokir kontak Fadlan. Wanita itu kesal Fadlan lebih memilih bersama istrinya. Dasar lelaki munafik, sungutnya.
Ia membanting tubuhnya di atas ranjangnya. Dengan mendengkus kesal, ia kemudian bangun dan beranjak ke kamar mandi, siap-siap untuk berangkat ke kantor. Wanita itu berlengak-lengok di depan cermin memuji kemolekan tubuh dan paras cantiknya. Baju dress merah, selutut dengan motif bunga mawar dan blazer ungu menambah kesan elegan. Tak lupa sepatu merah dan tas Chanel merah menjadikannya nampak sempurna. Dengan percaya diri, Memes berjalan keluar kamar, menemui mamanya yang sedang duduk menonton acara gosip sambil ngemil keripik singkong pedas. Kakinya naik di atas sofa dan menatap fokus acara. "Mah, Memes berangkat kerja ya?" ucapnya. "Iya sayang, hati-hati di jalan." "Oh ya, kamu gak dijemput Fadlan?" tanyanya, matanya tetap fokus pada televisi. "Oh, dia lagi nungguin betina itu, Mas Gugun yang buat dia sakit kemarin," sungut Memes. Wajah cantiknya menjadi masam karena cemberut. "Alah, sudahlah nak, bentar lagi juga dia koit, percaya sama Mas Gun aja," sahut mamanya cuek. "Yang penting uang Fadlan tetap ngalir dan kita bisa hidup enak," lanjut mama sambil melihat Memes dengan kedipan satu matanya. "Iya mama benar, yaudah Memes berangkat kerja dulu ya mah," sahut Memes, dan ia pun pergi meninggalkan mamanya yang masih asik menonton acara kesukaannya. Setibanya di kantor, tak sengaja Memes melihat Nania sedang berbincang dengan temannya. Memes mengendap-endap untuk menguping pembicaraan rivalnya itu. Memes tahu selama ini Nania tidak menyukainya dan sering menguntitnya. "Sebentar lagi juga ketahuan itu Fadlan sama Memes. Aku sudah bilang ke istrinya Fadlan, Widya," seru Nania. Teman-teman yang lain menatap Nania penasaran. "Sialan kau Nania," maki Memes dalam hati. Tangannya mengepal marah. "Lo gak takut Nan? Ketahuan sama Memes bisa bahaya." "Jujur, aku takut lo sama Memes. Auranya itu mistik banget," sahut temannya yang lain. "Gak lah, aku gak takut sama dia. Persetan sama pelakor kayak dia," ucap Nania jumawa. Memes berdehem dan berjalan santai seolah tak mendengar apa-apa melewati mereka yang asik bergosip. Mata mereka langsung melotot dan tertunduk takut, termasuk Nania. Tubuh wanita itu bergemetar hebat. "Tunggu saja Nania, kau korban berikutnya," batin Memes sembari tersenyum sinis menatap Nania. Angin malam tertiup kencang dan menyibak hordeng di kamar Nania. Gadis itu menggigil kedinginan. Ia lalu mendekati jendela dan segera menutupnya. Ia kemudian naik ke ranjang dan memainkan gadgetnya. Lampu kamarnya tiba-tiba mati mendadak. Nania terkejut dan memakai cahaya handphonenya. Ia menyinari sekitar untuk mencari lilin. Tanpa sengaja, ia melihat sekelebet bayangan dan dalam sekejap, mata wajah menyeramkan hanya sekilan dari wajahnya. "Ah!" Tubuh Nania terdorong ke belakang dan terlentang menghadap langit-langit atas. Seketika, tubuh kaku dan lidahnya keluh. Hanya matanya yang samar-samar melihat sosok menyeramkan dengan bulu lebat dan mata merah, serta taring yang menyembul di bibirnya yang menyerengai penuh nafsu. Makhluk itu mencabik-cabik pakaian Nania dan menikmati tubuh Nania tanpa ampun. Nania berteriak keras, tapi suaranya tak terdengar sedikit pun. Setelah puas menikmati tubuh Nania, ia dengan rakus menjilati dan menghisap darah yang mengalir dari area kewanitaan Nania yang terkotak dan terluka. Nania tak kuasa berontak. Setelah puas dan merasa kenyang, makhluk itu tanpa rasa kasihan melempar Nania berkali-kali ke arah dinding, hingga Nania tewas seketika. Setelah tewas, tubuh Nania dibiarkan begitu saja di lantai. "Apa? Nania tewas? Gak mungkin, kemarin dia baru saja menghubungiku." Sekilas ku dengar Widya berbincang dengan seseorang di telepon. Nania tewas." Setelah menutup telepon, Widya sesenggukan dan duduk bersimpu di lantai. "Apa yang dia maksud Nania? Teman sekantorku." "Mas," pekik Widya begitu melihatku. Ia langsung bangun dan memelukku erat. "Kenapa sayang? Siapa yang tewas?" tanyaku. "Nania mas, Nania, teman sekantormu yang juga sahabatku," raungnya. "Nania?" Mataku seketika terbelalak tak percaya.
Iya, tadi pagi tak sengaja teman kami semasa SMA bertandang karena kebetulan lewat rumah Nania. Rumah tak terkunci, dia masuk. Dia sudah biasa ke rumah Nania. Lihat Nania sudah terkapar di lantai bersimbah darah dan penuh luka lebam, Mas. Jerit Widya. Tubuhku seketika lemas. Aku terduduk dan bersandar di kursi. Sungguh tak menyangka nasib Nania setragis itu. Padahal baru 2 hari aku tak masuk kerja karena menunggu Widya di rumah. Kita ke rumah Nania yuk, Mas, ajak Widya. Di mana? Jawabku lirih. Di rumah orang tuanya. Iya, dia dibawa ke sana. Orang tuanya menolak diotopsi dan ingin langsung memakamkannya, ungkap Widya. Jauh enggak? Sahutku malas. Aku sebenarnya malas untuk bertakziah. Kemungkinan besar ketemu sama Memes di sana. Bisa perang nanti. Memes pasti cemburuan. 30 menit lah dari sini, jawab Widya singkat. Aku terdiam mikir panjang. Widya sepertinya mulai curiga. Ia mengernyitkan dahi melihatku. Apa? Tanyaku ketika ia kepergok memperhatikanku. Kau malah mikir, kamu mikirin siapa? Selidiknya. Gak mikirin siapa-siapa, sanggahku. Oh, kali ada yang dipikirin selain aku. Ia menatap curiga padaku. Maksudmu? Tanyaku berlagak bodoh. Padahal jantung ini sudah tak karuan iramanya. Jangan sampai kebohonganku terungkap. Bisa hilang ATM berjalanku nanti. Bukan apa-apa. Ayo sekarang antar aku, Mas, serunya yang kusambut dengan anggukan. Kami pun segera bersiap dan melangkah pergi menggunakan mobil. Aku tak bisa menahan haru begitu melihat para pelayat sudah menemui kediaman orang tua Nania. Berlari begitu saja tanpa menghiraukan Mas Fadlan. Berdesakan dan berusaha melewati para pelayat lain. Ingin segera melihat jasad sahabat terbaikku yang sudah terbujur kaku. Aku terpaku melihat ia yang begitu setia membantuku selama ini sudah terbujur ditutupi kain panjang hingga ke muka. Nania, jeritku. Aku tak peduli ketika semua mata memandangku, yang bersimpu di sampingnya dengan air mata yang jatuh berderai. Tante, izinkan saya turut memandikan Nania sebagai ucapan perpisahan terakhir kalinya, pintaku kepada ibunda Nania yang duduk di samping Nania. Ya Wid, terima kasih ya, jawab ibunya seraya mengangguk. Aku terhenyak melihat begitu banyak luka lebam di tubuh Nania. Tulangnya pun berbunyi kretek-kretek menandakan banyak yang retak dan patah ketika tubuh itu diangkat. Manusia sekejam apa yang rela menyiksa Nania hingga seperti ini, batinku. Tak terasa bulir itu menetes deras di pipiku. Astagfirullahalazim. Pikik seorang wanita berkerudung panjang yang sukses membuat kami memandikan menatapnya heran. Ada apa? Sahutku. Itu. Tunjuknya, matanya menatap ngeri ke daerah kewanitaan Nania yang bentuknya hancur dan mengeluarkan darah berbau amis dan anyir. Mereka hanya diam terpaku. Ku tatap sekilas wajah Nania yang tampak sedih. Muka pucat itu seperti menyimpan banyak misteri. Aku bukan takut, tapi kasihan terhadap nasib sahabatku itu. Perlahan aku mendekati jasad kaku itu. Ku belai kepalanya lembut dan merunduk seraya berbisik di telinganya. Pergilah dengan tenang sahabatku, aku sayang padamu. Jika memang ada yang ingin kau sampaikan, datanglah padaku, aku menunggu. Setelah berucap kembali, ku tutup wajah Nania. Di mataku, wajah itu berubah menjadi sangat cantik dan darah yang merembas dari daerah kewanitaannya perlahan berhenti. Dan proses pemandian kembali dilaksanakan. Hatiku hancur begitu melihat jasad Nania yang sudah terbalut kain putih dibawa masuk ke dalam keranda. Air mata tak berhenti menetes. Tubuhku terasa lunglai. Namun di saat seperti ini, Mas Fadlan di mana? Sedari tadi tak nampak. Nania dibawa pergi ke peristirahatan terakhir, diiringi dengan kerabat dan saudara juga tetangga. Teman-teman yang lain pun turut serta. Yang aku heran, Mas Fadlan tak juga tampak hingga di area perkuburan. Di mana dia? Mataku mengitari ke segala arah sambil melangkah dan memperhatikan satu persatu para pelayat. Berharap Mas Fadlan ada di antara mereka.
Samar-samar kulihat di antara pelayat seorang laki-laki sedang berbincang dengan seorang wanita muda cantik. Lelaki itu memunggungiku, tetapi aku sangat hafal tubuh lelaki itu. Punggung itu punya Mas Fadlan. Wanita itu menatapku sinis dan berbalik begitu matanya bertemu pandangan dengan mataku, membuatku bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan? Nampak amat mesra. Dan wanita itu siapa? Kenapa ia kelihatan sangat benci padaku? Apa wanita itu yang disebut Nania waktu itu? Berbagai pertanyaan hadir di otak kecilku. Sembari berjalan mendekati suamiku yang tiba-tiba berbalik menatapku dengan raut wajah terkejut dan tak biasa. Ia nampak salah tingkah. Sayang, sejak kapan di situ? Ucapnya terbata. Baru saja. Apa karena asiknya berbincang dengan wanita cantik hingga lupa dengan istri sendiri? Ungkapku. Entah kenapa mataku terasa panas dan ingin menangis. Apakah aku cemburu? Oh, Memes maksudnya. Dia temanku dan juga teman Nania di kantor. Jangan cemburu dong sayang. Mana berani mas mendua, paparnya. Untuk sementara, aku meredam semua rasa yang bergejolak di hati dan pikiran, mengikuti langkah Mas Fadlan meninggalkan area perkuburan. Hatiku masih diliputi kesedihan hingga enggan untuk berdebat. Malam ini aku tinggal sendirian di rumah mewah ini. Aku memilih menelpon Sartika, temanku semasa SMA yang juga teman Nania. Halo Wit, tumben telepon. Sar, lo sibuk gak? Temani gue malam ini dong. Oke, lo jemput ya. Lo naik taksi online aja, nanti gue yang bayar. Oke, wait ya. Dan sambungan telepon pun terputus. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Pikiranku menerawang. Kembali terngiang-ngiang kejadian tadi siang. Wajah pucat Nania yang mencekam. Dan juga wanita yang menatapku penuh kebencian. Tiba-tiba aku tersentak mendengar kaca kamarku dilempar dan pecah berantakan. Mataku terbeliak tatkala melihat ke arah jendela. Di luar jendela berdiri tegak sosok makhluk tinggi besar berbulu lebat. Makhluk itu menyeringai marah menatapku. Taringnya yang tajam mencuat di balik bibirnya yang mengeram marah. Tubuhku terasa beku, menggigil menatap makhluk mengerikan itu. Ingin rasanya teriak tapi lidahku terasa kelu. Tiba-tiba makhluk itu melesat terbang dengan cepat ke arahku. Dia, Aku berteriak histeris, tangan menutupi wajahku. Aku tak dapat membayangkan jika makhluk itu menyentuh dan menyiksaku. Aku yakin makhluk itulah yang dulu menganiayaku hingga pingsan. Aku terkesiap membuka tanganku. Kutatap makhluk itu terpental di atas rerumputan dengan luka di bagian mulutnya. Apa yang terjadi? Bersamaan dengan bunyi ketokan di luar, makhluk itu diselimuti asap tebal dan menghilang. Sekilas kulihat bayangan putih berkelebat melewati jendela kamarku. Dadaku berdebar kencang. Di luar kembali sepi. Makhluk apakah barusan? Widya, Assalamualaikum. Suara seseorang terdengar dari pintu ruang tamu. Aku bergegas menuruni anak tangga satu persatu sembari berlari kecil. Keringat dingin mengucur. Berharap itu Sartika yang datang menemuiku. Waalaikumsalam, jawabku. Wajahku menyembul di balik pintu. Sar, alhamdulillah kamu datang, begitu sembari memeluknya. Apaan sih loh, lebay, sahut Sartika. Ikut aku Sar, ucapku seraya menarik tangannya. Baru saja kami masuk ke rumah, tiba-tiba lampu tiba-tiba padam. Wow, stres ya, ucap Sartika dengan mencengkram tanganku. Mati lampu lagi. Tunggu, aku cek dulu, hardiku. Aku melepas cengkraman tangan Sartika dan berlalu untuk mencari saklar. Cuma turun aja, batinku. Kurasakan tangan dingin menyentuh pundakku. Sangat terasa karena aku hanya memakai daster bertali yang cukup seksi. Tangan lo dingin sekali sih Sar, ucapnya seraya menaikkan saklar. Wid, tolong aku. Ku dengar suara amat lirih di telingaku. Seketika bulu kuduku meremang dan tengkuku terasa amat dingin. Lampu hidup kembali dan aku pun berbalik. Sar,
Sar, panggilku kembali. Ya, apaan lo panggil-panggil gue? Saut Sartika di depan pintu. Cepet banget lo ke situ, Sar. Ngapain lo pegang-pegang gue? Hardiku. Dih, siapa juga yang pegang-pegang lo? Gue mah dari tadi juga di dalam nungguin lo, sahutnya. Terus kalau lo di dalam, yang pegang sama bisikin gue siapa dong? Ucapku sembari bergidik ngeri. Lo jangan nakutin gue ya, Wit. Gue tinggal juga lo malam ini. Sungut Sartika yang akhirnya membuatku terdiam. Bisa tegang sendiri aku kalau nanti Sartika ngambek dan pulang kembali ke rumahnya. Enggak lah, yaudah kita masuk yuk. Ada cemilan enak di dalam. Ajakku yang langsung disambut wajah sumringah Sartika. Hayo, jawabnya cepat. Giliran makan aja lo cepat, candaku. Ia hanya terkekeh melihatku. Wit, gue dengar dari Nania, suami lo punya pacar lagi ya? Sartika membuka obrolan denganku. Aku menghela napas dalam mendengar ucapannya. Mungkin Sar, beberapa hari ini gue merasa ada yang beda dengan Mas Fadlan. Dan sewaktu pemakaman Nania, tak sengaja gue melihat dia sama cewek ngobrol mesra banget. Ungkapku. Belum sempat aku meneruskan cerita, tiba-tiba angin kencang mendobrak pintu depan hingga terbuka lebar. Aku dan Sartika terbelalak kaget melihat sosok menyeramkan sedang berdiri di halaman rumah. Sosok berbulu lebat itu mengeram mengerikan. Ia menatap kami seperti singa yang sedang menatap mangsa. Astagfirullah, apa itu, Wit? Teriak Sartika. Ia seketika memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. Lagi, makhluk itu mengerang dan perlahan melangkah ingin memasuki rumah. Tiba-tiba sekelebet bayangan putih mendorong makhluk itu hingga terjungkal. Rambut panjang sosok berbaju putih panjang itu melilit dan menghentak sosok hitam berbulu itu hingga jatuh ke tanah. Pergi, cepat pergi Widya. Sosok putih itu bersuara nyaring. Suara itu, ya, aku kenal suara itu. Ayo kita pergi, Wid, cepat. Sartika menarik tanganku. Lewat pintu samping kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Hanya terdengar lolongan dan hentakan yang berasal dari dua makhluk yang sedang dalam pertempuran. Sartika dan aku berlari tanpa henti. Hingga kini kami tiba di persimpangan jalan. Sepi, tapi kami tetap berlari. Rasa takut yang menyelimuti membuat kami tak ingin berhenti. Kami